Saksikan Tukang Ojek Pengkolan mulai tanggal 27 April setiap jam 17.45 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru di RCTI, Tukang Ojek Pengkolan mulai tanggal 27 April jam 17.45 hanya di RCTI. Oke. Saksikan Tukang Ojek Pengkolan di dulu apa tanggal dulu? Tanggal dulu. Tanggal 21 tanggal jam di ya udah 1 2 3 Bentar dulu belimbing sayur nih ada nih. tanggal 27 April 2015 jam 17.45 di RCTI. Oke. Pemirsa, jangan lupa ya, tonton sinetron sitkom terbaru yang judulnya Tukang Ojek Pengkolan mulai tanggal 27 April jam 17.45 hanya di RCTI. Oke. Dari MNC Picture, Bapak Iip S. Sutradara serial Tukang Ojek Pengkolan. Para pemain Tukang Ojek Pengkolan ada Eza Yayan, Fitri Rahmadina, Ranti Purnamasari, Puri Purnomo, Trisna atau Andri Sulistiandri, Otong Lalo, Sofian Dado, Cynthia, dan Renita Sukardi. Saya yang bisa pindah ke depan. Saya yang di depan. Oke, langsung saja sore hari ini. Selamat sore Ibu Dini. Selamat sore Roli. Selamat sore. Iya. Ibu Dini, sebenarnya apa spesial dari serial Tukang Ojek Pengkolan ini? Kan kemarin kita sukses nih dengan preman pensiun ini, Ibu Dini. Dan kita mengulang lagi akan ada Tukang Ojek Pengkolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Pertanyaan Rory, apa yang spesial buat saya? Tadi berdiri di samping melihat teman-teman ngakak itu udah spesial buat saya. Itu spesial yang pertama. Artinya harapan saya teman-teman di sini, teman-teman wartawan ini bisa menjadi sedikit dari responden yang sesungguhnya yang ada di luar sana nanti. Semoga Tukang Ojek Pengkolan ini kemarin setelah sukses dengan preman pensiun berlatar belakang kehidupan preman di Bandung, kali ini kita berlatar belakang kehidupan Jakarta dengan kehidupan profesi tukang ojek yang teman-teman juga lihat sendiri keseharian tukang ojek, meskipun memang ini balutannya adalah komedi ya, komedi amat sangat ringan, tapi pasti teman-teman juga bisa merelate itu dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana permasalahan kehidupan bayar kontrakan, istri ngambek, mertua cerewet gitu ya. Jadi ini amat sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapan kami ya memang ini bisa menjadi hiburan yang segar, terutama untuk pemirsa di sore hari jam 5 sore gitu ya. Dengan pemain-pemain yang juga segar sebetulnya. Jadi bukan muka-muka yang selalu setiap hari udah ditonton sebenarnya selama ini. Muka-muka yang buat di RCTI adalah penampilan-penampilan yang fresh statusnya. Fresh sekali ya. Dan serial Top atau Tukang Ojek Pengkolan ini akan disiarkan sendiri mulai kapan tuh? Akan ditayangkan mulai 27 April jam 17.45 ya. Itu setiap hari? Senin sampai dengan hari Minggu. Senin sampai Minggu ya? Tadinya Senin sampai Jumat, sekarang Senin sampai kita Minggu ya? tergantung kebutuhan lah ya. Itu saya punya pasukan di sana yang pasukannya ini pasukan pencinta komedi nih. Yeah. Jadi ya bisa kita buat Senin sampai Jumat, kalau nanti ternyata kita strategi mau sampai Minggu gitu kan. Karena preman pensiun sampai aliran 3 kali ya? Betul, itu pun juga atas dasar permintaan pemirsa. Jadi harapan kami ini akan mengulang sukses lagi preman pensiun kemarin. Amin. Luar biasa. Lalu ke Bapak Titan sebagai Wakil Direktur Utama dari MNC Picture, apa ide awal dari pembuatan serial ini, Pak? Dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari serial ini? Oke, terima kasih Mas Rory. Pertama, mungkin saya harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari RCTI yang terus support MNC Pictures untuk mengeluarkan produk-produk yang seperti ini. Karena
jujur kita tadinya sangat tidak percaya ini bisa jalan di RCTI, tapi ternyata Ibu Dini meyakinkan saya bahwa ini bisa jalan. Ini satu produk dari produser yang sama untuk preman pensiun, Pak Didi Ardiansyah di belakang Pak Didi. Kemudian ini sebetulnya juga sudah lama kita kembangkan bersama Mas Iip, sudah lama sekali, masih beberapa tahun yang lalu ini kita kembangkan. Kemudian kita bicara sama teman-teman RCTI dan sangat support sekali dengan ide ini. Kemudian kalau ditanya ini ceritanya tentang apa, ya tadi yang seperti kita lihat semua masyarakat, kelas masyarakat manapun kan memang punya masalah. Ini kita coba menampilkan dengan sisi yang sangat komikal dari satu kelas masyarakat yang memang punya masalah. Jadi memang dengan wajah-wajah fresh ini, tapi syaratnya satu waktu kita kemarin casting, fresh tapi juga menderita semua wajahnya. Harus masuk ke sini. Kalau nggak menderita kita nggak jadiin film di sini. Jadi sengaja memang itu yang utama saya dikasih tahu Mas Iip, pokoknya fresh Pak dan harus menderita mukanya. Oke. Jadi mudah-mudahan setelah sukses dengan preman pensiun dari produser yang sama, ini ada satu project lagi yang mudah-mudahan bisa memberikan alternatif hiburan. Tapi jangan lupa banyak sekali hal-hal yang sifatnya punya value dalam tayangan ini nantinya. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat dan berkepanjangan. Amin. Amin. Kita lanjut ke Bapak Iip sebagai sutradara dari serial Tukang Ojek Pengkolan nih Pak Iip. Boleh di-share seperti apa proses pembuatan serial Tukang Ojek Pengkolan dan apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi Pak Iip untuk menggarap yang namanya sinetron top ini? Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana film pada umumnya, tentu saja film ini pun dibuat berdasarkan konsep dasarnya. Dan konsep dasarnya ini sudah kita rancang sekitar 5 tahun yang lalu bersama Mas Aris Nugraha. Kemudian setelah dibuat waktu itu terlupakan, kemudian mungkin karena sudah takdirnya gitu, dikorek-korek dapat lagi gitu. Nah kebetulan seperti Pak Titan bilang bahwa RCTI support kita dan kita produksi kembali dengan lebih fresh, lebih segar, lebih sesuai dengan kebutuhan kita dan jadilah yang seperti ini gitu. Nah tentu saja semuanya bermula dari skenario, kita diskusi segala macam, kemudian memilih pemain yang pas, yang tepat, bukan seperti Pak Titan bilang, kita nggak butuh yang ganteng, kita nggak butuh yang menderita ya pasti ya. Iya. Wajahnya menderita. Ya, soalnya gini, komedi itu kan pada dasarnya adalah orang suka menderita orang lain menderita, ya kan? Senang melihat orang lain menderita gitu. Nah, dan suka banget kalau ada orang lain tuh lebih rendah daripada kita. Nah, kalau yang orang-orang kayak gitu ingin seperti itu, nontonlah TOP. Kalau nonton TOP, hidup kita pasti akan lebih nyaman, ya kan? Ada yang lebih, kita jadi lebih ganteng dari Pur. Terus kita jadi, oh ternyata ada yang lebih menderita tuh, rebutan ojek aja susah bener gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, saya juga berusaha untuk mengambil kehidupan tukang ojek. Saya sempat survei juga apa sih gitu kan, dan ternyata memang rebutan itu sangat biasa. Tapi kemudian kesalahannya kita juga tidak mau terlalu fokus pada rebutan, karena cerita tentang rebutan malah 1-2 episode selesai. Tapi kemudian kita mengembangkannya kepada kisah-kisah romansa antar mereka sendiri, kayak misalnya hubungan Tati dengan Ojak yang turun naik, yang kemudian juga disindirin oleh ibu mertuanya, itu akan terus-menerus kita garap. Kemudian hubungan cinta Pur yang seperti pungguk merindukan bulan gitu kan. Dan itu kan terjadi, saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Ya, dan kesananya akan kehidupan romansa, kehidupan domestik gitu. Itu saya pikir menarik, karena itu kan mewakili kita semua gitu. Ada di tetangga kita, ada di saudara kita, ada di kita bahkan gitu. Nah, harapan saya sih ketika seperti Bu Didi bilang bahwa ini merelate ke semua orang, insya Allah akan disukai gitu. Istilahnya walaupun
walaupun misalnya saya gagal karena nggak lucu misalnya, tapi setidaknya kejadian itu ada loh pada kita gitu. Walaupun saya sih berharap semuanya lucu gitu. Karena kita semuanya bekerja keras, baik saya penulis maupun pemain berusaha untuk mendeliver semua ide-ide kelucuan itu dengan tepat gitu. Bahkan kadang-kadang kita berhenti syuting gara-gara banyak adegan yang lucu ya, banyak adegan lucu gitu, ketawa terus gitu. Orang mungkin yang lihat kita tuh sepertinya kayak nggak syuting, tawa mulu gitu. Saya sih berharapnya bahwa yang terjadi di set itu juga tertransformasi ke tayangan dan kemudian ke penonton gitu. Saya pikir itu aja dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Satu lagi Mas Iip, kenapa latar belakangnya harus Betawi? Ini tes. Ini sinetron yang bukan berlatar belakang Betawi. Ini sinetron tentang megapolitan Jakarta. Bahwa ada babe orang Betawi itu fakta, bahwa di Jakarta ada orang Betawi. Kita jangan berpikir bahwa kalau Jakarta kemudian Betawi, ini sama sekali bukan Betawi. Bahwa Ocek orang Betawi iya, karena itu fakta juga bahwa di Jakarta itu dominannya adalah Betawi. Saya tidak berusaha untuk mengambil idiom-idiom Betawi, tidak, karena saya ingin Jakarta tidak menyempit menjadi Betawi gitu. Jakarta adalah megapolitan di mana semua orang tumbuh bersama. Melting pot yang paling bagus adalah Jakarta. Di situ ada orang Batak yang diperan oleh Bang Tabah, bagus sekali mainnya, Anda harus nonton. Kemudian ada orang keturunan Padang itu Bu Nur, yang sudah tidak kentara lagi gitu. Kemudian ada orang Sunda yang kalau kita lihat kok cara ngomongnya melo ya, memang orang Sunda kayak gitu kan. Nah ada juga siapa Pur yang sebenarnya dia mungkin di sananya tercerabut gitu kan, datang ke Jakarta ingin eksis kemudian berguelu tapi tetap aja nyangkut gitu. Nah kan banyak ya yang orang kayak gitu. Saya juga punya teman kayak gitu, ganteng tapi pas ngomong kayak Pur ini gitu kan males gitu. Kalau saya jadi cewek saya nggak bakalan mau berdekatan dengan orang kayak Pur misalnya gitu. Nah itu yang akan kita angkat. Tapi dia kan PD-nya setengah mati gitu kan. Orang PD itu yang kita mainkan, yang justru harus bertabrakan dengan norma yang berlaku pada umumnya gitu. Harusnya kan orang kayak gitu harusnya tahu diri kan. Ini enggak gitu. Soalnya kalau tahu diri kemudian tidak mendekati cewek cantik, saya nggak punya cerita. Gitu. Saya pikir itu. Jadi ini bukan Memang bukan ya. latar belakang Jakarta, Betawi Bang, Jakarta gitu. Oke. Gitu. Tapi kita berusaha untuk memperkenalkan ikon-ikon Jakarta. Misalnya ada episode kita akan mencari dodol Betawi. Kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan lokal Jakarta lah. Gitu. Sehingga orang di luar Jakarta tahu bahwa di Jakarta bukan cuma Monas loh, tapi ada yang lain gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Tadi sebelum berlanjut ke para pemain dari TOP ini, kita tanya lagi ke Mbak Dini. Mbak Dini, durasi yang akan ditayangkan ini berapa menit? Kalau durasi itu 1 jam. 1 jam. Tapi namanya pemirsa ya, kalau lagi doyan banget ya kan kita harus kasih lebih gitu kan. Jadi ini mukanya ngarep-ngarep durasinya 2 jam. Oh iya. Oh jangan malah ya. Ini untuk 1 jam ya, konsisten 1 jam. Konsisten dulu 1 jam, nanti kalau udah berjalan udah bisa nafas. Sekarang belum bisa nafas, jadi ya 1 jam dulu ya, Kang ya. 1 jam dulu ya. Iya. Oke. Jadi 1 jam, semoga pemirsa di rumah juga bisa menikmatinya dengan kelucuan yang luar biasa tentunya. Oke, kita lanjut ke para pemain tukang ojek pengkolan dari Eza Yayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eza berperan sebagai apa? Ojek. Sebagai ojek. Karakter apa yang diperankan? Tukang ojek biasa yang kebetulan ekonomi keluarganya sangat susah. Terus mempunyai mertua yang kalau kita pesen gado-gado tuh cabenya 10. Oh gitu ya. Pedas banyaknya. Ya karena
karakter biasa ada orang Betawi di Jakarta. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya ke Fitri Rahmadina. Nah, sebagai istri dari tukang ojek. Iya. Ya. Istri Sebagai ojek. siapa itu Fitri? Aku sebagai Tati. Sebagai Tati. Iya. Karakternya yang dimunculkan di sini? Tati itu, Tati itu dia sebenarnya Oon, istri yang sensitif ya. Melo, dia Gampang nangis dia. sering nangis gitu. Terus punya ibu sama suami yang selalu bertengkar, itu yang bikin Tati melo gitu. Selain gak punya duit. Oke, terima kasih Fitri. Lalu kita lanjut ke Ranti Purnamasari. Iya, selamat sore Mbak Ranti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu yang pedas ya ceritanya ya. Berperan sebagai apa itu Mbak Ranti? Saya jadi emak. Jadi emak ya. Jadi emak dan harus galak gitu ya. Enggak sih Bang Ebe ya. Enggak galak, cuma pedes. Pedes ya. Dari omongan-omongan tadi kalau kita lihat memang beli apa? Beli Indomie ada gitu ya. Nyinyir gitu ya. Iya, saya ibunya Tati yang pengen banget anaknya menikah dengan laki-laki selain ojek. Tapi ternyata Tati memilihnya ojek. Jadi ya sebagai orang tua saya mau nggak mau dukung, tapi tetap empet gitu. Empet ya. Kita berlanjut ke Puri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang tukang ojek yang fenomenal ya. Karena baru pertama kali kita lihat tukang ojek berpelukan ya. Lori, saya mau nanyanya, kan kalau preman pensiun ada pemain-pemain preman beneran. Saya mau tanya, ini tukang ojek beneran? Bukan dulu, bukan. Saya kena Kopaja dulunya. Enggak, bener. Maksudnya dulunya sebagai apa memang? Bukan dulunya memang apa namanya tukang ojek lah. Itu tapi udah lama. Asli tukang ojek ya? Saya pernah ngojek dulu waktu saya masih di Semarang itu, saya pernah dulu tapi waktu SMP saya. Itu beneran saya pernah ngojek. Jadi pacitan ini memang benar-benar serius, ntar gue ceritain. Cuman saya SMP, SMA kan terus kuliah. Kuliah juga saya memakan bangku kuliahan. Sampai semester 14. Itu nggak lulus saya. DO itu dia. Itu saya DO. Ngojek lagi. Ngojek lagi. Saya berperan di sini sebagai Purnomo, seorang yang seperti diceritakan Bapak Iip tadi, yang PD-nya luar biasa. Kalau ngomong masih nyangkut-nyangkut, ngomongnya lu gue gitu, G-nya masih tebel, di mana D-nya masih tebel kayak gitu. Ngomong tebel aja sekarang masih tebel B-nya gitu. Nah, nggak acting Pak. Emang nggak acting. Cuman saya di situ saya mungkin sok keren ya Pak ya. Saya ngojek di antara teman-teman saya itu, saya pakai sepatu keren, celana keren, jaket keren. Muka aja saya nggak keren-keren. Di episode 1 mungkin saya masih bersahabat dengan baik sama Tisna sama Ojak, tapi kesininya ntar kita lihat lah. Jadi ada memang nanti akan timbul konflik ya? Ya bisa enggak. Oke Mas Budi Purnomo, terima kasih. Kita berlanjut ke Mas Andri Sulistiandri atau Trisna ya. Ya ini perannya juga pasangan sesama ojeknya juga. Karakter apa yang ditimbulkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakternya memang seperti itu ya. Nama saya di perannya adalah Sutisna, asli dari Sukabumi, lahir dan besar di Sukabumi. Cuman teman-teman di sini memanggil saya Tisna aja. Gitu. Saya sekarang mengadu nasib di Jakarta menjadi tukang ojek, sahabatnya Purnomo dan Ojak. Ada tikungan dikit. Ini memang cara ngomongnya memang seperti itu ya? Emang begitu, damang gitu ya? Iya Pak. Semua biasa nggak ada Sunda? Alhamdulillah Oh biasa, memang orang Sunda ya berarti ya. Kita berlanjut ke Otong Lalo. Senior nih. Senior nih. Aduh. Saya panggilnya Babe ini kayaknya. Gua diri dah. Kita pada hidup diri. Iya, kelihatan. Ini kayaknya main sinetron sama preskon ketawa terus ya. Gimana Be? Main di sini sebagai apa Be? Sebelum ditanya, gue bersyukur dulu bahwa 17 tahun bisa kembali lagi muka gue dipajang di RCTI. Alhamdulillah.
Saudara Bu Dini, salam hormat dari saya Haji Otong. Lalu tahun 97 saya pernah membintangi sitkom Lobby Lobby. Setelah itu saya nggak laku lagi. Orang bangga dengan kejelekan nggak apa-apa, nggak harus yang bagus-bagus. Ini ngapain sih Pak deh? Moto kamera. Oh gitu ya. Ya saya berperan sebagai Babe Naim ya. Naim. Tapi alhamdulillah sampai episode ke-10 ya Pak Ib, syuting 9. Naimnya belum kelihatan, baru babenya aja. Saya adalah status duda Pak Ib kalau nggak salah. Orang-orang paling kaya di kampung itu. Ya, jadi kisahnya diceritakan bahwa saya Babe Naim, kenapa saya nggak haji-haji? Karena ada komitmen dengan istri saya, mau haji dulu apa rumah dulu. Bikin rumah sebagus mungkin, begitu rumah jadi bini meninggal. Jadi duda yang ya matanya rada belepetan sedikit, kebetulan ada yang diincar emak mantunya ojek, jadi dilema. Kalau gua nagih utang kencang, ntar gua nggak dapetin mertuanya. Kalau gua kencang sama mertuanya, ntar gue penghasilan gue berkurang. Nah ini pinter-pinternya sutradara ngolah orang kecil kayak bagaimana gitu caranya. Tapi yang jelas insya Allah dengan kemampuan yang saya ada, mudah-mudahan acting saya juga bisa bagian dari tukang ojek pengkolan. Amin. Iya, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berlanjut ke Safian Dado. Ya, Safian Dado ini karakternya Sofian ya, Sofian Dado. Berperan sebagai apa ini? Nama saya Sofian Handayani. Bukan. Sofian Dado. Sofian Handayani di KTP. Saya perannya juga jadi Sofian. Gitu. Jadi dosen, punya istri Nurmala. Yang perannya sih belum kelihatan nih sampai episode 9 nih, masih cool aja. Tapi tadi ada pembicaraan katanya sih akan ada, iya, Aib ya? Iya. Nanti jadi sumber gosip juga sih berdua sama istri, biar ceritanya lebih menarik gitu. Ya, jadi nanti Sofian itu sekeluarga biang gosip semuanya. Jadi dibocorin dulu ya sekarang biar gosipnya Iya. nanti ya. Saya dosen tapi nggak tahu kampusnya di mana, belum pernah kampus. Ojek aja. Ya kalau ojek kampusnya nggak ada. Naik motor aja sendiri. Motor kesana kemari nyari kampus. Ya begitu. Sekolah. Dosen jujur. Jiwa komedi ini semuanya ada semuanya ya. Kita lanjut lagi ke Cynthia. Cynthia ini adanya yang paling cantik nih ya, yang paling pintar ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memerankan peran Ani yang dimana baru muncul kayaknya di episode 2. Jadi di episode 1 ini belum bisa dilihat ya. Saya di sini karakternya seperti apa, Pak? Nggak tahu, kamu dong. Saya baru berperan sebagai Ani dan berlawan mainnya tuh baru sama Bang Pur. Belum ketemu sama yang lain-lainnya, dan di sini karakteristik saya itu sangat menantang ya. Karena bukan saya tapi agak-agak sedikit manjanya ada, terus baik ke semua orang, jadi semua orang menganggap saya itu baik ke semuanya. Dan PHP nggak sih? Ya PHP-in orang seperti PHP-in itu. orang ya. Ya terima kasih Cynthia. Terima kasih. Dan yang terakhir Renita Sukardi. Nah Renita Sukardi ini perannya sebagai apa ini? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya di sini sebagai Ibu Nurmala. Dia itu ibu keturunan Padang ya. Sebenarnya ada kaget juga waktu dapat ibu keturunan Padang, sedangkan saya bukan orang Padang gitu kan. Jadi harus berdialek Padang, dan alhamdulillah ya dialeknya aja ya Pak ya. Jadi memang tidak ditonjolkan bahasa Padangnya banget gitu. Di sini peran saya sih istri dari seorang dosen gitu kan, jago masak, irit ya Pak ya, irit apa pelit sih Pak? Hemat penjeram pelit. Hemat banget gitu. Jadi ibu yang bertolak belakang sama bapaknya. Jadi kalau bapaknya itu lebih lembut ke anaknya, kalau ibunya lebih keras gitu aja sih. Konfliknya sih di episode-episode awal ini baru di keluarga kita aja ya. Dan hubungannya sama Tati, lebih sering ke Tati. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah ada di depan.
Dan sebelum kita akhiri acara press conference sore hari ini, ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Kalau ada kami persilahkan. Oh, nggak mau door prize ya? Oke. Pur, nanya Pur, door prize. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bisa berdiri bersama-sama. Ini yang kamera cakep nih.